Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi isalatan jali an namsi wa an sairi juhali wa ihya'an dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlani ta'ala. Sebelumnya mari kita membaca nazamnya bersama-sama. Untuk hari ini bacaan kita yaitu kitab Nazam Alala. Bismillahirrahmanirrahim. Tamannaita antum siyafakihan munawiran bi ghairi ina'in wa jununu fununum siraka pengen dadi alim fike kang wijo rotan kangelan edan iku warna-warna walaysa katibalul maliduna masaqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu ana ta gole arta ka ora kanthi kangelan dene ilmu kaya apa hasil tak kangelan. Diulang sekali lagi ya. Tamannaita antum sayyafakihan munawiran bi ghairi ina'in wa jununu fununu sira kepengin dadi alim fike kang wico tanpa kangelan edan iku warna-warna walaysa katisabul maliduna masyaqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu ana ta gole arta ora kanthi kangelan dene ilmu kaya apa hasil tak kangelan. Saya terangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'alami fidarin amin. Jadi nazaman kita hari ini intinya yaitu akan menerangkan bahwasanya belajar itu harus mau payah. Di situ diterangkan bahwasanya taman naita antum siya fakihan munawiron bi ghairi ina'in wal jununu fununu. Sira kepengin dadi alim fikih kang wicara tanpa kangelan edan iku warna-warna. Wala sakti sabul maliduna masaqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Ana ta golek arta ora kanthi kangelan. Dene ilmu kaya apa hasil dak kangelan. Jadi di situ diterangkan bahwasanya kamu itu berharap ingin menjadi ahli fikih yang bisa menerapkan hujah atas setiap permasalahannya dengan tanpa usaha, keras yang kamu lakukan, itu namanya gila. Jadi orang mencari ilmu kok nggak mau kangelan. Dia ingin pintar tapi tidak mau berusaha. Itu namanya gila. Dan perlu saya ketahui bahwasanya gila itu bermacam-macam. Termasuk ya itu orang yang mencari ilmu tidak mau susah payah. Nah, sementara mencari harta tanpa usaha keras bukanlah mencari harta, apalagi ilmu. Nah, ilmu apalagi ilmu fikih itu adalah semulia-mulianya karunia Allah.
karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Karena dengan ilmu lah manusia itu bisa menjadi manusia seutuhnya, manusia yang pantas menjadi khalifah di jagat raya ini. Nah, maka dari itu mencari ilmu itu haruslah dengan perjuangan dan usaha yang keras. Nah, orang yang mencari ilmu itu harus berani menempuh kesulitan demi kesulitan yang menghadangnya. Nah, perbandingannya adalah bila orang yang mencari harta itu pun harus bekerja keras. Kamu mencari uang itu harus kerja keras. Kamu mencari padi, mama yang tani itu ingin mencari padi, kerja di tempat orang manen padi, itu pun juga membutuhkan kerja keras demi mendapatkannya. Selain itu, dia juga harus berani membanting tulang dan memeras keringat untuk menggapainya. Nah, dimana kalau dia tidak membanting tulang, memeras keringat, maka tidak akan berhasil mendapatkannya. Itu contohnya tadi ya, kok kita kerja di suatu bangunan, untuk mendapatkan upah dari kerja kita. Maka kita pun juga harus mau bersusah payah di dalam bekerja tersebut, harus mau ngangkati pasir, harus mau ngangkati semen, harus mau kepanasan, harus mau kehujanan ketika waktu hujan, dan harus berani menanggung risikonya ketika kehujanan, terus berani menanggung risikonya ketika kepanasan, harus tahan capek, harus tahan banting. Intinya demi mendapatkan upah dari kerja keras pun kita harus berani membanting tulang, bercucuran keringat. Padahal itu kan masalah duniawi. Begitu juga yang berdagang, profesinya berdagang, itu pun juga harus berani resikonya berdagang di jalan. Ketika mengendarai kendaraan, dia harus tidak boleh takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Mungkin takut nanti kalau ketabrak motor bagaimana, kalau terselip bagaimana, kalau nanti ada begal bagaimana. Intinya harus berani resiko ketika dia memilih profesi untuk berdagang, memilih pekerjaan untuk berdagang. Harus berani untung rugi, harus mau mengangkat barangnya. Nah, itu untuk mendapatkan hasil duniawi pun kita harus bekerja keras. Tanpa bekerja keras tidak akan mendapatkan hasil. Begitu juga ketika kita ini menginginkan kaya di dunia, kita pun kan harus bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan yang kita harapkan. Maka ilmu itu lebih harus diusahakan daripada mencari harta. Karena apa? Karena ilmu itu jauh lebih sulit didapatkan dari sekedar harta.
Kalau harta itu adalah sesuatu yang nyata, terlihat oleh mata kita. Mata kita bisa melihat dan bisa dicerna. Bagaimana cara mendapatkannya itu masih bisa dicerna kalau harta. Karena apa? Sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang bisa dilihat itu masih bisa dicerna bagaimana cara mendapatkannya. Nah, sementara ilmu yang akan kita cari itu merupakan sesuatu yang misteri. Sesuatu yang misterius. Soalnya apa? Kok dikatakan sesuatu yang misterius? Soalnya di dalam mencari ilmu itu belum tentu orang yang cerdas dan semangat, tekun, kemudian pasti akan mampu mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu belum tentu. Kadangkala orangnya itu cerdasnya itu melebihi yang lain. Bahkan semangatnya pun melebihi yang lain. Di atas rata-rata. Bahkan umpama biaya untuk mencari ilmu itu pun saking banyak sampai turah-turah, sampai turah-turah. Itu pun belum tentu kalau dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu itu merupakan sesuatu yang membawa pemiliknya untuk bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan pada pertemuan yang dulu-dulu kan dikatakan bahwasanya ilmu itu adalah nur ilahi ya, atau cahaya ilahi, yang mana nur ilahi itu hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya Allah yang dikehendaki. Nah, maka dari itu seorang ya yang seperti hanya Imam Syafi'i itu saja masih sampai bertanya kepada gurunya, yaitu Imam Waqi'. Jadi pernah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i masuk itu apa? Madhabnya yang diikuti kebanyakan oleh orang Indonesia di bidang fikih. Itu pernah suatu saat itu melaporkan kepada sang guru, yaitu Imam Waqi', tentang perihal hafalannya. Beliau itu pernah berkata, "Taqautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullahi la yahdi li'asi." Jadi Imam Syafi'i itu mengakui bahwa beliau itu pernah melaporkan kepada gurunya, yaitu Imam Waqi', tentang jeleknya hafalan beliau. Maksudnya dia itu merasa ketika hafalan itu tidak hafal-hafal, tidak cepat hafal. Maka fa'arsadani ila tarki ma'asi, sang guru itu memberi nasihat kepadanya supaya beliau meninggalkan kemaksiatan. Dan juga gurunya Imam Waqi' niku wa akhbarani bi anal ilma nurun. Nah, bahwasanya ilmu itu merupakan nur ilahi. Wa nurullahi la yahdi li'asi. Adapun nurnya Allah itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau mungkin dari kita ini ada yang sulit hafalan, menghafalkan pelajaran itu kok susah, nggak cepet-cepet hafal.
itu perlu introspeksi diri. Perlu introspeksi diri, apakah mungkin kita baru saja melakukan hal dosa, baru saja melakukan kemaksiatan, itu perlu dikoreksi, ya. Perlu introspeksi diri. Jangan-jangan kita itu menghafalkan sukar, sulit, karena baru saja maksiat. Kalau memang seperti itu, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat agar apa? Dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, kayaknya menjadikan hati kita itu menjadi jernih, tidak butek. Kalau sudah bertobat, hati kita jernih, bersih dari dosa, insya Allah akan memberikan ilmunya. Jadi di dalam syair yang telah saya bacakan tadi itu termasuk pengakuan Imam Syafi'i. Pengakuan Syafi'i yang menceritakan pengalaman pribadinya, pengalaman tentang buruknya halapan beliau. Padahal Imam Syafi'i itu ada seorang yang dalam usia 7 tahun itu sudah beliau bisa menghafalkan Al-Quran. Beliau sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Dan bahkan dalam usia belasan tahun, beliau juga bisa menghafalkan kitab Watok. Selain itu juga beliau bisa menghafalkan kitab-kitab yang lain. Jadi kitab-kitab beliau itu enggak hanya dibaca, enggak hanya didalami saja, tapi juga dihafalkan. Kalau kita kan kebanyakan cuma dibaca, didalami, enggak pernah dihafalkan. Tapi kalau Imam Syafi'i, kitab-kitabnya itu banyak yang dihafalkan. Bahkan kitab Muwatta, kitab hadis Muwatta itu juga dihafalkan oleh beliau dalam usia masih belasan tahun. Namun dengan kecerdasan dan kedisiplinan ilmu beragamnya beliau masih berkata, kata-kata beliau bagaimana, la yatlubul ilma man yatlubuhu bil izzi wal gina walakin yatlubu ilma man yatlubuhu bidzuli wal fakri. Kata beliau bagaimana, tidak mencari ilmu orang yang mencarinya dengan kemuliaan dan kekayaan. Tapi dialah mencari ilmu yang mencarinya itu dengan kehinaan dan kefakiran. Jadi intinya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang santai. Kalau kita ingin mencari ilmu harus berani menanggung resiko yang akan dihadapi, menanggung rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Kalau kita mau seperti itu, kita mau menanggung resiko yang akan kita hadapi, rintangan-rintangan yang kita hadapi, insya Allah kita itu akan mendapatkan ilmu yang kita cari tersebut. Kalau kita bisa mendapatkan ilmu tersebut, insya Allah kita ini akan menjadi orang yang mulia. Kita tahu bahwasanya semua manusia itu sepakat bahwa ilmu itu sangat penting bagi manusia, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Kenapa kok ilmu itu sangat penting? Karena ilmu itu bisa meningkatkan derajat manusia.
Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah berkata, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Yang artinya apa? Yang artinya itu kurang lebih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat, akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan juga Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu. Jadi kalau ingin kita ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka kita harus berilmu. Nah, untuk mencari ilmu itu tadi harus berani menghadapi rintangan-rintangan dalam mencari ilmu, harus berani susah payah. Jadi intinya kita itu kalau menginginkan ilmu tidak bisa hanya kita lenggang-lenggang kangkung atau hanya merenung berandai-andai, itu tidak bisa. Kita harus buktikan kesungguhan kita untuk mencari ilmu. Dengan cara apa? Yaitu kita tekun mempelajari ilmu tersebut. Kita mau bersusah payah. Jangan sampai kita itu takut bersusah payah. Jadi kalau kita itu mau bersusah payah, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu tersebut. Dan ketika kita bisa mendapatkan ilmu, ini Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, jadi intinya sebagai pelajar, sebagai santri, kita harus sungguh-sungguh mencari ilmu. Jangan sampai hanya berandai-andai. Kalau sampai kita itu tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau berusaha, tidak akan mungkin kita menjadi orang alim fikih munadhiron tadi. Alim fikih munadhiron apa? Yaitu orang fakih yang dia itu bisa menyebutkan dalil ketika berdebat, dan juga bisa mengalahkan musuh ketika bertemu musuh. Jangan sampai kita itu tidak mau bersusah payah, tidak mau tekun di dalam mencari ilmu, hanya berandai-andai. Kalau kita hanya berandai-andai, maka kita termasuk dikatakan di situ tadi orang yang junun, orang gila. Nah, jadi orang gila itu bermacam-macam, tidak hanya yang kita tahu. Orang gila itu orang yang di jalan telanjang mungkin sambil joget-joget, itu bukan itu saja, itu juga termasuk gila. Ya, termasuk gila lagi yaitu orang yang mencari ilmu tidak mau susah payah, nggak gelem belajar, nggak gelem sinau, nggak gelem deres, nggak mau mengulang-ulang ilmunya, nggak mau memahami ilmu yang telah diajarkan, nggak mau hafalan dan sebagainya. Kalau sampai seperti itu, yaitu berarti termasuk orang yang gila. Itu saja ya mungkin keterangannya hari ini. Kesimpulannya, kita sebagai pencari ilmu harus sungguh-sungguh di dalam
mendalami ilmu tersebut. Jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah dan juga menyanyiakan kesehatan dan kecerdasan akal yang diberikan Allah kepada kita. Kalau sampai kita tidak mau sungguh-sungguh, ingat itu nanti bisa dikategorikan kita sebagai orang yang gila. Nauzubillah min dzalik, ya. Itu saja keterangan hari ini, dan kesimpulannya untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, ya. Sesi tanya jawab. Nomor satu, untuk supaya kita mendapatkan ilmu, sikap kita ketika mencari ilmu harus bagaimana? Pertanyaan yang nomor 2, disebutkan di situ bahwasanya macamnya gila itu bermacam-macam. Nah, termasuk gila yang dikatakan di dalam syair itu siapa? Pertanyaan yang nomor 3, antara mencari harta dan mencari ilmu itu yang paling sulit mencari apa? Pertanyaan yang nomor 4, gurunya Imam Syafi'i yang pernah oleh Imam Syafi'i ditanyakan tentang permasalahan Imam Syafi'i yang sulit hafalan, itu nama gurunya siapa? Pertanyaan yang nomor 5, tadi saya terangkan bahwasanya Imam Syafi'i itu sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i itu bisa menghafalkan Al-Quran itu pada usia berapa? Itu saja keterangan dan pelajaran hari ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.